udah nggak sabar kan ya? Hmm, kita sebentar lagi kita undang Timothy Ronald ya. Udah boleh diundang sekarang ya. Bentar ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Ya, selamat pagi Timothy Halo, Ronald. halo, selamat pagi. Halo. Tadi Terima nggak, kasih nih udah mau join di ulang iya tahun sama-sama. Kampus Universitas ya. Sehat-sehat ya Timothy ya. Iya sehat. Sini Iya, sehat. sehat, makasih. Masuk Ya, rame nih. oh, kamu kita sekarang di rumah ya, begini-begini terus mainnya sama Iya, kamera terus ya. di rumah terus sekarang. Kita kan Laptop. lagi work from home semua. Mm-mm. Ya, ini sekarang nih saya mau perkenalkan tamu istimewa kita kali ini yang pertama ya, Timothy Ronald. Nah, Halo, halo. ini Ya, kalau mungkin udah banyak yang udah kenal, tapi mungkin iya, saya perkenalkan ulang ya, karena ini kan cukup beken, beken juga nih Timothy Ronald ya, di usia 20 tahun. Karena saya suka dengar sukses before 20, sukses before 20. Mungkin kamu inspirasi salah satu inspirasi dari mereka yang ngomong gitu ya, karena kamu di usia 20 kan udah bisa berbeda dengan yang lain. Nah, kita mesti tahu nih, apa sih sebetulnya yang membuat dia berbeda dengan yang lain ya. Nah, boleh memperkenalkan diri mungkin Timothy Ronald, silakan. Dan halo menyapa ya. semuanya. Ya, jadi mungkin di sini rata-rata yang udah follow aku udah pada kenal sih mungkin, tapi kenalin lagi mungkin ya. Jadi Iya, nama aku Rizky, jadi udah terjun di pasar modal tuh dari umur 15 tahun. Jadi baru mulai sebenarnya. Nggak baru mulai sih, ya lumayan lah 4-5 tahun di pasar modal, dan memang terjun ke saham tuh karena udah suka sama saham sih dari awalnya. Karena awal kan liatnya Warren Buffett ya, waktu itu kan Warren Buffett tuh waktu tahun 2013-an 2012 orang paling kaya nomor satu gitu. Tapi dari investasi, bukan dari bikin company kayak Microsoft, tapi dari investasi itu yang bikin aku tertarik dengan dunia saham sih. terus ya mungkin semua taunya Warren Buffett ya, awal-awal itu Iya. tokoh senior itu semua orang pasti tahu ya. Nah terus kamu jadi di pertama lihat Warren Buffett terus pengen jadi Warren Buffett gitu atau gimana, Iya, Timothy? awalnya mikir gitu karena kayak keren gitu aja sih. Jadi beli saham Coca-Cola terus jadi pemiliknya gitu. Aku juga pengen tuh waktu Oh. itu beli saham tuh, siapa tahu bisa jadi pemiliknya juga. Jadi mikirnya waktu itu gitu. Nah sekarang saham pertama kamu apa itu yang bikin kamu berkesan? Kan kalau ini Oke, cinta pertama, ini saham pertama apa tuh? cinta pertamaku waktu itu saham pertamaku BRPT sih, Barito Pacific. Jadi Cuan, waktu tapi itu itu beli, cuan. iya di tahun 2016 waktu itu belinya, harganya waktu itu masih 90 atau 110, masih Hmm. murah banget. Jadi itu memang saham pertama yang ngasih cuan. Nah, di situ kan aku mikir, wah gampang banget ternyata. Padahal waktu itu belum analisa sih, belum ngerti apa-apa kan, main beli aja gitu. Oh. Terus tahu bisa Jadi cuan. ada kadang-kadang ya memang ada ke laki beginner ya kalau beli Iya, apa karena kan mungkin ya karena kita kalau terlalu banyak tahu juga kan jadi nggak fokus bias milihnya betul. tuh salah karena yang baru beli untung biasanya ya. Jadi waktu baru beli itu Itu kamu beli lagi asal tembak aja atau gimana? enak aja. Waktu itu aku cuma lihat itu perusahaan petrokimia gitu. Waktu itu belum ada TPIA-nya, masih Barito masih sendiri gitu. Ya udah aku beli aja kan. Terus kebetulan tiba-tiba jadi besar bisnisnya. Terus jadi baker-baker. Oh, berarti kamu cinta pertamanya menyenangkan. Jadi kesan pertama langsung jatuh cinta sama saham ya. Iya, Dan mungkin tidak semuanya seberuntung kamu kali ya. Nah, iya. tapi cerita set story-nya gitu, kamu dicampakkan saham pernah nggak Oh, dikecewakan? pernah, Saya udah ngarep nih, tapi kok kayak begini gitu. pernah. Pernah. Nah, Ini boleh disebut gak sih tapi sama. boleh, tapi ini ya, saya perlu pengumuman dulu. Apapun semua yang disebutkan, disclaimer ya, bukan Disclaimer ya. anjuran membeli, menjual. Nah, kalaupun Betul. memang ada tafsir yang kita sebut, dianalisa ulang. Betul. Jari-jari kita menentukan nasib uang kita. Cerita set story-nya gimana? Story-nya itu tahun 2019 sih. Jadi waktu itu kan aku menganut prinsip yang namanya value investing, di mana aku cari saham yang murah kan, dengan harga yang Mhm. terdiskon dari nilai intrinsiknya. Ada satu saham nih yang aku udah hitung sih, nilai intrinsiknya itu 700 sebenarnya. Ya itu panen Mhm. finansial. Jadi panen ini aku lihat sahamnya bagus kan waktu itu. Oke, ini under value banget tuh. Waktu itu masih belum terlalu ngerti lah guys seperti sekarang. Terus aku beli tuh waktu itu harganya di 300. Dengan harapan dia Oh. bakal beggar ke 700 gitu. Aku udah hitung semuanya, proyeksi segala macam, aku udah bikin modelnya. Ternyata itu value trap dan nyangkut sampai 150. Jadi
kehilangan setengah duit aku, Ci. Aku all in waktu itu, PNLF. Nah, itu hilang setengah. Nah, Dari situ aku belajar lagi, gitu. nah itu ya, salah satunya ada yang begitu. Jadi kita kalau ngelihat murah juga jangan main hajar dulu. Lihat dia historicalnya berada di PI berapa. Karena kan kalau kita belajar value investing juga nggak plek-plek cuma rasio-rasio aja kan. Betul, Tapi kita betul. belajar historicalnya dulu gimana, biasanya habitatnya berapa, terus ke depannya masih ada cerita bagus nggak? Kalau masih Betul. begitu-begitu aja ya kan, jangan dipilih di situ semua ya. Kita kan nggak kita ini juga mesti apa kritis gitu, jangan udah gini tapi gini kok begini gitu, aneh terus kan, jadi salah gitu Betul. kan. Itu jadi kita mesti lebih kreatif lah, kasarnya kita kalau jadi investor mesti lebih agresif ya. Kamu agresif nggak orangnya? Kalau aku kalau misalnya ada skala agresif di 1 sampai 10, aku 100 kayaknya. Jadi aku tuh Oh masuk iya, saat berarti cocok, kedua. pantas ini yang bisa yang membuat kamu mungkin berbeda sama orang lain ya. Ya, aku Kalau ngejar agresif banget. begitu juga, Apa? ngejar cewek begitu juga. Waduh, enggak. Kalau itu lebih Pacarnya konservatif. mana nih saya tanya? Hah? Itu lebih moderat dan konservatif sih. Kalau itu Beraninya di saham doang gitu jadinya. agresif sama aja. Nah, oke, saya mau tanya dulu nih, interview, mau nanya nih ke materinya ya. Kita kan karakter milenial. Usia kamu tuh Nah, milenial, kalau saya baca ya, googling, berarti usia antara 20 sampai 40 ya. Nah, hmm, sebenarnya kalau usia saya kan nggak, mungkin milenial udah di atas, bukan di bawah kan. Nah, ini awal support milenial tuh kan. iya. Di pantaran kamu itu sebenarnya dari sudut pandang usia kamu, apa sih sebetulnya yang kamu lihat investasi, apa yang penggerak kamu, kesukaannya, karakternya, coba bisa diceritain nggak? Oke, yang pertama menggerakkan aku untuk investasi, karena waktu itu aku belajar satu konsep sih, di waktu umur 15 tahun, 14-an, yaitu konsepnya namanya compounding interest. Jadi di mana bunga itu bisa berbunga lagi. Nah itu benar-benar ngebuka mata aku sih. Jadi kita tuh nggak perlu return yang gila gitu. Kita nggak butuh 50% setahun. Kita cuma butuh kayak 10%, 15% setahun. Tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang, kayak 30-40 tahun. Kayak misalnya aku hitung sekarang sih, aku misalnya bisa tabung 100 juta sebulan gitu misalnya, sampai 30 tahun ke depan. Itu kira-kira aku bisa mendapatkan 1 triliun dengan mudah gitu, dengan compounding interest ini. Dan aku pikir yang aku punya, yang orang lain nggak punya, itu adalah waktu. Jadi itu yang sangat aku manfaatin sih. Waktu aku di saat masih muda, aku tabung semua uangnya ke saham. Nah itu yang bikin aku sangat tertarik dengan saham gitu. Kalau misalnya style investasi sendiri itu berevolusi lah seiring waktu gitu. Kayak aku dulu dari value gitu ngeliatin laporan keuangan banget, sekarang lebih mungkin ngarah ke story-nya gitu. Apakah ibaratnya manajemennya tuh ada cerita atau enggak, corporate action ke depannya seperti apa, apakah ownernya ada kepentingan, itu penting banget sih. Kalau ownernya nggak ada kepentingan, sahamnya bisa nggak naik soalnya. Jadi Mm-mm. itu yang aku cari sekarang style investasinya. Oke, jadi kan karena kamu ya keuntungan kamu tuh kelebihan kaum milenial ya. Jadi saya summary ya. Waktu compoundingnya jadi gulungannya lebih panjang gitu ya. Nah, itu salah satu keunggulan kalau kita berinvestasi sejak dini. Makanya kamu dari umur 15 ke 20 udah ngegulung 5 tahun ya, itu Iya, compounding ya. udah Jadi lumayan. buat di awal, oh hebat kamu lumayan ya. Dari SMP berarti ya, Timothy ya. Iya, iya, Nah itu jadi itu keunggulan yang nggak dimiliki oleh usia-usia matang lah, bukan usia lanjut ya. Tapi di awal sedari muda, kalau compounding konsisten ya, Timothy ya, berarti ya, konsisten. jangan plus 10, minus 20, plus 10, minus 20. Nah, itu kan ya plus returnnya ya ini ya. Terus kalau style trading mungkin disesuaikan sama kondisi pasar ya. Betul, sama kondisi pasar sih. Nah, terus saya mau tanya lagi nih, kelebihan saham dari investasi lainnya, Ini menurut kamu gitu kan? Berarti kan kalau jadi kan saya udah tahu nih, sudut pandang milenial, oh berarti lihatnya begini. Nah, kalau menurut kamu, kelebihan saham itu dibanding yang lain apa? simple sih, kalau lihat saham dibanding di semua instrumen ya, obligasi, mau peer-to-peer lah, reksadana, ataupun mungkin properti gitu, returnnya sih. Gak ada yang nawarin return setinggi saham menurut saya. Even kalau ada yang bilang mungkin ada yang mungkin bisa debat bahwa kripto returnnya lebih tinggi, tapi saya bisa bilang nggak juga. Karena kalau misalnya kita lihat by mungkin Sharpe ratio standar deviasi, resikonya lebih tinggi kripto. Saham itu resiko lebih rendah dengan return yang paling optimal. Jadi saya nggak melihat ada aset kelas lain di dunia ini yang bisa compare to saham. Jadi saham itu menurut aku nomor satu sih. By resiko dan juga return yang dia bisa kasih. Kayak misalnya dari tahun 2020, aku udah ngegandain portfolio aku tuh udah double 3 kali sih. Jadi dari 2020 tuh double 3 kali. Aku nggak lihat ada bonds yang bisa ngasih return yang sama. Aku butuh 21 tahun untuk gandain uang kayak gitu di bonds. Jadi saham itu merupakan instrumen yang paling tepat sih.
cocok banget, ya pokoknya kamu udah di sini udah lah ya, Udah nggak paham aja. nggak yang lain udah. Dari Nah terus kalau mau nanya nih kan, mungkin yang baru-baru banyak tahu, pengen pengen tahu ya. Satuan kalau beli saham tuh gimana caranya sih? Dalam beli saham berapa ya. uang yang mesti kita siapin gitu? Nah, ini banyak banget nih yang salah bahwa pikir, oh saham tuh buat orang kaya gitu. Tapi kan enggak gitu. Sekuritas sudah banyak yang bisa mulai 100.000 bahkan ya kan, Ci? Jadi Iya. saham itu kita nggak usah mulai dengan uang. Misalnya kita punya uang 10 juta nih. Jangan uang 10 juta kita hajar semua di saham, jangan gitu gitu. Kita coba misalnya pakai 200.000 nih. Kita rasain dulu mentalnya gimana, Ci. Kalau misalnya saham itu lagi turun, saham itu lagi naik, mentalnya gimana? Nah, itu kalau misalnya udah bagus, baru tambah-tambahin uangnya. Jadi coba sedikit dulu mulainya, jangan langsung semua uangnya dihajar pakai margin juga, itu kan bahaya. Jadi harus pelan-pelan gitu. Ya, kelenger itu pakai margin ini bawa turun mah. Iya, makanya Kalau untung ngedobel, kalau rugi juga ngegulung ya. kalau udah topat Itu nanti orang untung. kadang-kadang, oh kadang-kadang kan nanya, ini bisa untung berapa? Kamu pasti sering ditanyain ya. Iya, Timothy kalau main saham sebulan bisa untung berapa gitu kan pasti nanya gitu orang-orang ya. iya, Iya saya kalau ditanya gitu nggak mesti untung, rugi juga ada pak. Saya bilang gitu iya. ya. Nah Ini itu juga ada kadang-kadang gitu. orang nggak aware. Jadi kan kadang-kadang saya sampai bilang gini, kita mesti bikin deh kayaknya eventnya cerita orang rugi story, jangan profit story terus gitu. Jadi orang kan bukannya kita takutin, tapi kan jangan sampai ngerasa di PHP gitu ya. Kok Iya, ini betul. katanya untung? Karena orang satu beli saham yang sama, satu bisa untung, satu bisa rugi gitu ya. Iya, betul Nah itu banget. yang benar. Nah terus Timothy bisa cerita nggak kalau beli saham itu satuannya pakai apa gitu? Terus apa yang bisa kita? Nah kan tadi kita bilang rugi mah udah rugi udah pastilah ke loss-nya selisih harga jual beli. Ya. Terus mungkin kalau dapat perusahaan yang jelek listing lah gitu ya. Nah kalau keuntungannya nih bisa apa aja? Terus kalau belinya dalam satuan apa sih gitu? Nah, buat teman-teman yang penasaran, kalau beli saham itu kita belinya itu satu lot gitu. Dan sekarang tuh udah dipermudah dengan satu lot tuh 100 lembar. Sedangkan kalau dulu tuh 500, kan Ci ingat kan waktu tahun dulu tuh 500 Uh, satu lot. Nah, sekarang tuh udah dipermudah dan jadi lebih murah belinya gitu kan. Ibaratnya 5 kali lebih murah gitu kan dari dulu. Jadi satu lot itu 100 lembar. Jadi kalian bisa beli misalnya per lembarnya misalnya 100 perak, kalian bisa beli harga sahamnya dengan 100.000 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tadi apa lagi sih satu lagi pertanyaannya? ini keuntungannya Oke, dari keuntungannya saham. simpel. Kalau keuntungan itu ada dua. Yang pertama adalah pastinya kenaikan harga sahamnya, yaitu capital gain. Dan yang kedua itu adalah dividen, yaitu pembagian hasil. Jadi kalian dapat nih, direksinya capek-capek kerja, kalian yang dapat dividennya, enak banget. Jadi pemegang saham. Nah, terus kalau kerugiannya kamu yang cerita lah. Kalau Yang set story itu pernah pernah kena di mana gitu kan? kalau kerugian ya pastinya capital loss, dan juga kalau likuidasi saya belum pernah sih, Ci. Belum pernah sampai perusahaannya itu bangkrut beneran, belum pernah. Tapi kalau Nah, berarti capital loss, karena kamu mungkin pilih pertama screeningnya GCG ya, Good Corporate ya. Governance. Nah itu salah satu menghindari resiko itu ya. Betul. Jadi kita harus tahu cara menghindari resiko juga. Kalau misalnya yang loss ya udah banyak sih beberapa. Tapi gini loh, kalian tuh mentalnya juga mesti kuat gitu di saham. Kayak aku pernah sih satu waktu tuh floating loss aku tuh 800 juta satu saham floating lossnya. Dan orang belum tentu kuat tuh lihat di portonya itu 800 juta minus gitu kan. Itu satu saham. Jadi ya, tapi ya akhirnya jadi untung gitu. Ya kita harus punya mentalitas yang kuat juga sih di saham itu. Karena nggak semua orang memang profil resiko cocok dengan saham gitu. Jadi sesuaiin sama sama alokasinya ya. Kalau misalnya sanggupnya nahan begini sampai segini kita nggak keganggu ya segitu. Tapi kalau Iya. enggak ya udah jangan coba-coba jadi Timothy Ronald ya nahan sanggup nahan loss sampai floating loss sampai 800 juta. Nah itu sampai 800 juta balik lagi atau gimana? Itu balik Tadi cuan atau balik cuan? balik cuan akhirnya. Oke. Itu di saham apa? Kamu japri aja sama saya lah nanti. BRMS itu waktu itu. Baru ini, baru. Oh, oke. Ini bukan anjuran membeli menjual ya. Jangan kita yang kita sebut dari sini semua disclaimer on. Nah, terus Disclaimer. lanjut lagi ya. Lanjut lagi boleh. Seru nih. Saya senang ini kalau sama anak muda ya mungkin jadi view-nya dari sudut pandang seorang Timothy Ronald kan umurnya lumayan beda sama saya. Jadi saya bisa lihat sesuatu yang saya mungkin kelewat ya. Nah, terus saya mau tanya nih, kalau tren investasi ke depan, kan orang bilang nih, apa value investing die lah, itu kan? Apa masih style-style yang dulu masih dipakai nggak gitu? Nah, coba kamu bisa sharing nggak? Kalau style yang dulu apakah masih dipakai? Masih, tapi jawabannya berbeda gitu.
Jadi aku bukan pakai yang kayak price to earning, price to book tuh enggak. Soalnya aku ngeliat tetap pakai margin of safety-nya Benjamin Graham tuh tetap pakai. Jadi dari nilai intrinsiknya saham berapa, harga market price-nya berapa, tetap ambil gap-nya. Nah, tapi sekarang style-nya tuh lebih ke kita gimana caranya ngelihat masa depan. Karena stock market itu kan forward looking machine kan. Jadi stock market itu bukan based on historical. Sedangkan misalnya kalau misalnya lap KEW itu kan udah terjadi gitu. Even ada beberapa yang bisa di-setel gitu kan. Jadi kita melihat prospek masa depan ke depannya sebuah saham, bukan yang masa lalu historicalnya. Nah, kita harus bisa tuh proyeksi kira-kira saham ke depannya seperti apa. Kalau saya lihat, ya industri yang menarik itu adalah industri teknologi sebenarnya. Di mana ini adalah kesempatan terakhir kita, aku rasa sih. Dari 2021 ini sampai 2030. Itu kesempatan terakhir kita untuk gandain uang kita berkali-kali lipat. Kenapa? Karena kita lihat di sini, bobot waiting tag kita sebenarnya bulan-bulan lalu itu kurang dari 1%. Tapi sekarang tuh udah di atas 1% sebenarnya. Kayak MLPL, MTech, dan lain-lain. Bukan nanti Goto apalagi. Kita bakal ngejar Nasdaq nanti. Even S&P sampai 40% bobotnya di tech. Tapi itu mungkin dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi kita jangan nggak mau ketinggalan kereta itu tuh. Karena itu cuma sekali jalan, habis itu udah nggak jalan, habis itu udah gitu kan. Jadi kita Indonesia selalu mimik China, selalu mimik US. Jadi kita sekarang tech tuh belum banyak di Indonesia. Jadi aku excited banget sih sebenarnya nunggu IPO ini. Oke. Oh ya Timothy, tadi saya ada kelupaan. Kamu tadi kan bilang kita keuntungan tuh dari capital gain sama dividen ya. Nah kan kita kalau dapat dividen kita mesti nyetor juga tuh ke pemerintah. Nah kita ada kan itu kan sebagai wajib warga negara ya, kita harus lapor kan. Nah itu kena pajaknya berapa tuh? Kalau misalnya untuk dividen sendiri kita kena pajak 10% sih. Jadi itu 10%. Jadi ya nggak terlalu besar lah untuk kita sumbangsi untuk negara. Harus kan kita dapatnya lebih gede ya. Harus. Berbagi nyetor lah wajib karena kita cari uang di sini kan ibaratnya ya. Betul. Nah tuh kita lanjut lagi. Jadi menurut kamu teknologi itu kedepannya menjadi new economy bisa dibilang kayak gitu kali ya. Betul. Nah berarti kita mesti menguasai mungkin value investing yang dimodifikasi untuk new economy itu ya. Betul. Jadi jangan jadi dinosaurus sih. Jadi dinosaurus ntar kena meteor gitu kan. Nggak, dinosaurusnya yang pegang HP sekarang. Jadi kan gaya dulu tapi disesuaikan gitu kan ya. Yang dulunya tetap masih kepake, cuma ya kadang-kadang orang kan ini mau udah nggak kepake. Padahal kan sebenarnya mungkin karena kita nggak ngerti cara valuasi ke depannya kan ya. Makanya kita bilang ini mah saham gorengan, tapi kan sebenarnya bukan gorengan kalau yang ngerti value-nya, cara ngitungnya ya. Nah itu mungkin karena orang kan ini mah gini gitu gini gitu, tapi sebenarnya bukan begitu. Kita cuman belum aware, belum tahu ya. Nah kita lanjut lagi nih. Mungkin nih saya tanya baca beberapa komen dulu ya. Ada beberapa komen nih, beberapa pertanyaan sebentar. Mantap banget Kak Timothy Ronald, aku ingin sepertimu. Dari Pak Yaman, ini Dede ini ya. Baru 16 tahun kali ini baru mengenal saham dan ingin sekali terjun ke dunia saham. Biar to the moon. Nah mungkin persiapan apa yang diperlukan nih? Berarti kilas balik kamu waktu umur 16 tahun nih, kamu ngapain gitu? Kan sekarang udah 20 tahun berarti udah jadi kan? Nah kita pengen tahu nih waktu kamu umur 15 tahun tuh kamu tuh ngapain gitu? Aku percaya kalau misalnya kita mau jadi investor yang hebat gitu, kita harus belajar dari investor-investor yang memang sudah hebat. Jadi waktu itu pas aku masih muda, aku ngeliatin banyak tentang para fund manager sih. Jadi contoh seperti Warren Buffett, seperti Peter Lynch. Jadi aku pelajarin stylenya masing-masing gitu. Kayak misalnya ada hedge fund nih, kayak Bill Ackman punya hedge fund, aku bacain sih. Jadi dia tuh ada semua hedge fund tuh dibuka kan filingnya, kayak SEC. Nah itu kita bisa pelajarin tuh. Gimana caranya dia investasi, stylenya tuh seperti apa. Nah kalau misalnya di Indonesia, gimana caranya kita bisa baca tuh report-reportnya analis dari Finance Sekuritas juga bisa pasti baca kan, ada report analisnya, itu kita bisa pelajarin tuh. Gimana caranya analis tuh berpikir dalam ibaratnya menganalisa sebuah emiten. Nah dari banyak baca-baca kayak gitu, kita baru bisa nanti ketemu style kita sendiri. Oh kita tuh cocoknya ternyata begini loh gitu. Kita nggak cocok dengan begini. Kayak dulu aku awalnya mulai saham tuh diversifikasi lumayan banyak sih. Style Benjamin Graham gitu. Jadi aku beli 10-30. Tapi sekarang makin sini aku cuma beli 1 atau 2 kayak punya anak aja. Jadi stylenya juga berubah gitu over time. Sempat sampai 30 ya berarti? Yang kan? Enggak 30 tapi 10 ke atas lah, di atas 10. 10 ke atas. Ya kan kadang-kadang kan orang kan gitu ya. Siapa tahu dari 10 ada yang naik gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu yang turunnya lebih banyak. Yang turunnya lebih banyak gitu biasanya.
Dan mantaunya susah sih kalau di atas 10. Kalau aku beli 1 atau 2 udah kayak punya anak, jadi nggak ribet gitu. Ini mungkin Pak Timothy ada yang nanya lagi nih ya, saya bacain lagi. Pertanyaan dari Adi Saputra Herdiman. Apa yang dilakukan Timothy ketika salah satu e-commerce Bukalapak IPO? Oke, ini pertanyaan ini pertanyaan yang unik. Tapi ini sekali lagi disclaimer ya, ini bukan ajakan jual atau beli. Kita disclaimer, semua disclaimer ya. Mau disclaimer, jadi kita bukan ajakan jual atau beli apapun. Ntar kalau ada orang OJK di sini. Jadi nanti kamu diserbu DM-an. Nah, kalau buka sendiri, saya lihatnya menarik. Cuman apakah saya udah ambil IPO-nya? Belum sebenarnya. Karena saya masih mau lihat nanti kinerja ke depannya seperti apa. Iya, sahamnya itu udah pasti naik. Sahamnya udah pasti naik. Tapi yang bisa saya lakukan apa? Saya ambil MTEK-nya. Jadi saya bukan ambil bukanya. Karena kalau misalnya saya filing IPO juga dapatnya paling cuma sedikit kan sih kalau IPO. Jadi kalau misalnya lu mau kejar-kejaran pas nanti IPO itu ya monggo silahkan, tapi itu pasti nggak akan dapat gitu, itu pasti arah-arah terus. Jadi yang saya ambil tuh MTEK-nya, saya ambil holdingnya yang pegang 30% dari bukanya gitu. Oh ya, buat info juga, ini Bukalapak nggak di IPO mesti langsung ke sekuritas daftar. Iya, langsung ke sekuritas. Agak beda ya, beda ya. Takut ini kali ya, nggak takut jebol, ini minatnya terlalu banyak nih kayaknya orang. Iya, udah beda, ini memang beda. Hah? Udah oversub kan sebenarnya Bukalapak tuh. Bukalapak. Nah ini sobat PAN diingetin ya, kita stay tune terus karena terakhir nanti ada kuis nih, nanti pengumumannya dibacain soalnya sama Timothy. Ini acara soalnya dari obrolan kita ya Tim, ini udah dibocoran soal nih hari sekarang ya. Nanti hadiahnya juga cukup menarik, banyak nih, ada top up RDN ya, stay tune terus ya. Nah kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi Timothy. Pertanyaan dari Anthony Hong, mana nih lebih penting fundamental atau teknikal? Jangan lupa nih kalau mau beli Bukalapak, Panin juga jadi agen penjual ya, bisa tanya. Panin kalau mau beli. Ya. Apakah lebih atau teknikal? Ya. Dua-duanya sama-sama penting gitu. Jadi beda-beda style orang masing-masing. Kayak aku ada temen yang teknikal jago banget gitu, bisa trading setiap hari. Kalau aku bukan style yang begitu, aku lebih ngeliat fundamental. Tapi mana yang lebih baik itu tergantung balik lagi style masing-masing sih. Tergantung skill juga ya. Jagonya jago di teknikal, di fundamental, sama keyakinan. Kalau saya saya juga banci sebenarnya tekno-fundamental, lihat fundamental, lihat teknikal. Karena kalau menurut saya saling menguatkan itu ya berdua ya. Betul. Nah terus udah gitu mungkin Timothy ada lagi pertanyaan lagi ya. Sebentar, saya pilihin dulu. Kalau nggak ini nih, saya mau tanya, menurut kamu nih nanti ke depannya, apa blue chip bisa tergantikan sama sektor teknologi? Udah pasti sih, udah pasti. Jadi udah pasti. Udah pasti. Kayak sekarang market cap aja Arto kan udah top 10, MTEK juga udah top 10 sekarang. Yang dulu orang nanti bilang masuk udah nambah lagi ya? Iya. Gitu. Orang bilang Arto bank jelek nggak akan profitable gitu. Ternyata dari reportnya bulan 5 udah profitable gitu kan. Jadi ya pasti tergantikan sih ke depannya. Depannya pasti tergantikan. Ya dulu kita lihat Arto kayak udah mahal tapi ternyata masih panjang. Kitanya nggak bisa valuasi ya. Harga actionnya kan, price actionnya ternyata naik terus ya. Naik terus. Kita jangan, ya kasarnya jangan sotoy lah gitu, itu mahal murah ya. Karena kan ini karena valuasi juga kita nggak ngerti gitu, bukannya salah gitu ya. Nah itu yang mungkin kita perhatiin, kita new economy, pembelajaran baru, sektor baru, valuasi gaya lama dimodifikasi dengan yang baru gitu ya. Nah terus sudah gitu, mungkin kamu ada harapan-harapan lagi nggak, misalnya teknologi itu nanti bakal seperti apa, terus emiten-emitennya bakal seperti apa gitu, menurut view kamu nih dari kaum milenial? Kalau misalnya teknologi ke depannya udah pasti maju sih, yang pertama. Tapi yang aku interested tuh sebenarnya sektor apa lagi yang terdampak dari teknologi gitu. Yang paling simpel kita bisa lihat consumer. Kenapa? Karena adanya Buka sama Goto mau IPO, yang tadinya mau beli consumer pasti lari ke mereka semua. Jadi consumer tuh pasti turun ke depannya gitu. Nah, apalagi misalnya sektor yang aku bisa lihat, yaitu telco sih sebenarnya. Karena orang pasti butuh data kan. Orang pasti butuh data. Jadi sektor telco, sektor tower, data center itu pasti menarik banget ke depannya. Kenapa? Karena seiring teknologi maju, infrastrukturnya itu mereka sebenarnya.
Jadi bisa dilihat tuh telco-telco yang kedepannya tuh ada prospek yang menarik gitu. Jadi itu sih yang aku lihat kedepannya. Jadi itu ada gerbong yang diuntungin, gerbong yang Rugi. dicampakkan lah ya. Nah, kita ikut yang mungkin yang korelasinya bagus lah, ibaratnya jangan salah gerbong gitu ya. Iya, jangan Nah, salah gerbong. jangan salah gerbong, kadang-kadang indeks merah kita porto hijau, tapi kadang-kadang porto hijau saham kita turun ya, udah gitu kenapa ini nggak ikut naik. Nah, padahal kita mesti kalau udah kayak gitu analisa ulang ya, karena mungkin kita ada beberapa hal yang tidak kita ketahui karena bursa saham itu kan sangat luas ya, kita nggak mungkin semua tahu gitu. Nah, Iya. terus ini eh, ada pertanyaan lagi nih Timothy, saya bacain ya dari Rio Pro. Kriteria apa yang digunakan dalam pembelian satu saham dan juga cara jual. Jadi screening kamu mungkin ya, kriteria beli apa, jual apa gitu. Screening aku nggak ada yang kayak orang lain ngajarin sih. Orang ngajarin misalnya return on equity di atas 10% gitu kan, price to earning berapa, itu nggak ada, itu bullshit menurut aku. Itu nggak ada gunanya. Jadi, gimana cara aku screening saham? Aku lihat dari top down analysis sih pertama. Aku lihat tren industri itu seperti apa. Kita aku lihat global itu kan, misalnya tech bakal maju nih. Oke, kita tech bakal ngikutin seperti misalnya Amerika. Lalu sektor yang diuntungin apa? Misalnya telco nih. Nah, aku perhatiin sih telco secara telconya dulu. Aku nggak ngeliat langsung kayak emitennya ini aku bottom up gitu laporan keuangan, enggak. Jadi aku lihat dulu. Dari Telkom tuh ada beberapa tuh. Misalnya ada Telkom, ada ISAT, ada XL, ada Friend, dan ada Hudson kan. Dari situ, yang data revenue share-nya itu paling tergerus tuh siapa? Gitu. Ada tuh satu yang paling besar tuh sebenarnya tergerus terus tuh sama yang bawah-bawah. Nah, yang bawah-bawah ini yang mau naik tuh siapa aja gitu. Terus kira-kira yang tengah itu bisa atau enggak kegencet gitu. Kalau nggak kegencet, mereka pasti akan melakukan merger kan sama yang bawah. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat tuh ke depannya seperti apa. Jadi itu setelah aku berinvestasi seperti itu. Terus aku lihat manajemennya juga. Apakah manajemennya ini ada visi nggak untuk sahamnya ke depan gitu. Masa perusahaan ibaratnya ngeluarin capex 10 triliun tapi nggak mau sahamnya naik? Kan nggak mungkin. Jadi hal-hal seperti itu yang aku perhatiin sih dalam memilih sebuah emiten. Jadi kamu analisa bisnis ya itu sebenarnya ya. Bisnis Full sebenarnya. value. Jadi bukan jadi kita juga mesti value investing fundamental analysis itu nggak semerta-merta cuma rasio-rasio aja. Tapi ya itu kalau rasionya memang bagus tapi sektornya nggak menarik lagi dicampakkan, ya udah kita jangan di situ lah, jangan kalau kita bahasanya basah kekeh gitu, saya pengen di sini terus ya enggak lah, kita kan masih fleksibel. Uangnya lagi di sini ya ikut gitu yang kamu bilang tadi ya. Di sektornya ini di situ. Karena Nah, itu jadi rasio sendiri sih menurut aku tuh sangat ini loh, apa namanya, itu untuk orang awam mungkin suka ya, tapi rasio itu sangat membingungkan sebenarnya. Kalau misalnya kita contoh pakai yang simple aja, price to earning ratio nih, kita pakai PI kan, itu kan harga saham dibagi dengan EPS-nya. Sekarang kalau misalnya kita ngelihat saham-saham yang ibaratnya dia jual aset di laporan keuangannya, itu kan masuk ke net profit, dia akan masuk ke EPS juga, earning per share-nya. Jadi price to earning-nya akan jadi murah gitu, padahal dia jual aset bukan dari real business ya, yang pertama. Kalau misalnya kita lihat return on equity juga, cari yang di atas 10%, kan tuh mentor-mentor saham biasa ngajarin gitu kan. Itu menurut aku salah banget sih. Kenapa? Karena kalau lu cari yang begitu, lu nggak bisa ketemu saham-saham yang bagus malah. Contohnya seperti saham-saham Era Jaya tahun 2016, itu nggak akan pernah ketemu dengan nyari return on equity di atas 10%. Dia sengaja turunin return on equity-nya untuk bantai kompetitor, ya kan? Kompetitornya mati, dia baru bisa naikin marginnya. Baru naik ROE-nya. Jadi dia malah nggak ketemu yang stok-stok yang turn around gitu. Apalagi orang bilang, ah dia rugi gitu banyak hutangnya. Tapi harus dilihat dulu, ruginya tuh kenapa gitu. Jadi jangan rugi itu langsung, oh gue nggak mau beli gitu kan. ya jadi kita lihat rasio itu cuman acuan mungkin ya, lihat kondisi perusahaan tapi bukan keputusan jual beli. Keputusan jual beli tetap lihat proyeksi ke depan ya, gitu ya. Betul. Kasarnya gitu ya. Jadi ya kita mesti dimodif nih, karena kan new ekonomi, new valuasi, new fundamental. Berarti kayak kamu mesti bikin ini cerita new fundamental analysis gitu. Iya. Jadi kan orang kadang-kadang ya, saya belajar juga, semua orang mungkin belajar kan awalnya fundamental itu belajar rasio. Kamu dulu juga begitu, kan? Kayaknya udah paham gitu. Kayak dulu kita belajar kalau zaman saya ini Ibu Budi, ini buku Budi. Nah itu rasio-rasio tuh seperti itu. Tapi kan sebenarnya udah kayak begini kita mesti lebih modif ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Bang, ada grup Telegram belajar candle atau technical? Nah ini mungkin di Paning Sekuritas ada nih ya. Grup Telegramnya ada, di grup Telegram kita ada belajar tiap hari itu ada technical analysis, kita update tiap hari, terus news juga ada. Nah, terus Timothy juga mungkin ada kali grup belajar saham juga ya? Iya, ada.
Nanti kalau mau panin kerjasama juga boleh. Asik lah, sip. Nah, kita kan sekarang keuntungan begini, kalau zaman dulu belajar tuh mesti offline, pergi-pergi. Sekarang enak nih, tinggal klik pilih ada apa gitu ya. Yang Iya, free juga banyak ya, Timothy ya. ngerti kok. Asal Iya, kita yang mesti agresif tuh kata kamu kan. iya, Kalau level agresif 0 sampai 10, kamu 100. Nah, ini makanya kamu berbeda sama yang lain. Nah, kita tuh mesti kayak begitu, jangan nunggu dikasih tahu gitu ya. iya. Jadi kamu kan banyak, kalau saya lihat kan kamu banyak cari tahu, terus ngulik gitu ya orangnya ya. Di semua gitu. Nah, lihat dari lantai atas, dari bawah semua kamu liatin ya. Padahal kamu masih baru 20 tahun ya, hebat ya. Nah, kita baca lagi nih. Pertanyaan lagi. Timothy, manajemen investasinya gimana? Dari analisa teknikal dan fundamentalnya, apa yang dipakai? Bisa dicontohkan di saham yang kemarin kamu jual beli. Oke, aku kalau misalnya hold saham tuh agak lama sih biasanya. Aku time frame-nya mungkin setahun. Jadi aku hold tuh memang setahun-setahun. Tapi kalau misalnya memang dia bisa naik lebih cepat ya aku jual duluan gitu. Kayak Arto waktu itu kan aku holdnya tuh dari 5.000 sebenarnya sih. Dari 5.500-an gitu. Di saat semua orang masih bilang, wah itu bang jelek gitu tuh, bang jelek. Sekarang semua orang udah diem gitu kan. Aku juga beli friend waktu itu dari 70 sih. Aku beli friend dari 70, sekarang udah 120 kan. Dan 120 udah pernah sampai 130 malah. Orang waktu itu bilang friend saham gorengan. Tapi nanti kita lihat saja ke depannya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau aku time frame-nya itu memang agak panjang. Tapi untuk teknikal, karena aku sendiri nggak terlalu jago, karena aku udah ada timnya kan sih. Jadi aku kadang tanya aja gitu, ini entry-nya di berapa gitu. Aku malas bisa analisis sendiri. Ya berarti kamu masuknya kan swing trader ya. Iya. Jadi ada trader, ya itu trader juga kan, trading tuh nggak cuma beli pagi jual sore, itu scalper, mungkin skillnya beda lagi. Jadi kita buat jadi trader juga beda-beda, belajarnya gimana juga kita masih tahu ya. Nah itu yang Timothy bilang tadi, punya Arto 5.000 dibilangin kemahalan, apa nggak tahu buktinya sampai 13.000. Nah, makanya kita jangan juga ngejudge gitu, kenapa ini dibilang ini, ya jangan, ini mah enggak, gorengan. Kita kan nggak, sebenarnya bukan gorengan, karena kita nggak tahu value apa di depan yang mungkin terjadi ya. Iya. Nggak tahu. Nah itu ya mungkin kita mesti lebih mau belajar lagi lah, mesti tambah effort lah. Usaha sekarang itu kan ya informasi banyak, kita mesti ekstra keras juga kan. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan manajer investasinya udah disimpan hold udah lama. Terus contoh saham yang kemarin kamu jual beli, berarti kamu yang tadi kamu bilang itu ya, Arto sama friend ya. Tapi ini bukan rekomendasi jual beli karena Timothy modal bawah ya. Kalau keluar setiap saat juga dia udah untung. Jadi kalau misalnya ngedengar nama saham, liatin posisi sekarang udah di harga berapa, naik udah berapa persen. Kita ngeri nggak sama kondisi sekarang, di harga sekarang? Kalau masih siap sama resiko, oke. Kalau nggak, nih jangan nyalain Timothy, dibilangin dia bikin kita nyangkut. Ya kan, bener nggak ya? Setuju. Karena gini, kalau kalian ikutin stock pick gue nih misalnya, kalau kalian untung, uangnya nggak dibagi Ci, ke aku Ci. Tapi nah itu. kalau dia untung bagi, nggak apa-apa dia marah-marah gitu kan. Dia untung nggak dibagi. Orang yang mencetkan jari kita ya. Betul. Nah karena ini pembelajaran juga ya. Yang ngasih tahu rekomendasi stock pick juga nggak punya kewajiban ngasih tahu kalau dia jualan. Nah itu mesti ingat, jual masing-masing, beli mungkin boleh kita ikut kalau kita view-nya sama, resiko kita sama, beli. Tapi jual masing-masing sesuai dengan keserakahan dan ketakutan masing-masing, gitu lah ibaratnya. Nah ini saya baca lagi pertanyaannya. Coba. Pertanyaan ada dari YouTube nih. Buku biografi investasi rekomendasi Timothy apa nih? Biografi ya? Saya nggak suka. Oh ada Warren Buffett Way yang warna kuning gitu. Itu biografi paling bagus sih menurut aku. Kalau di luar biografi, beberapa buku tuh kayak buku-bukunya Peter Lynch tuh wajib dibaca semua. Intelligent Investor-nya Benjamin Graham. Banyak sih kalau buku banyak banget. Buku-buku ini kelihatan aku pakai kacamata, itu minusnya berapa tuh hasil baca buku? -5. Ya berarti kan ya mesti mau baca, mau tahu, kita mesti tahu apa nih yang mesti kita pelajarin, kita cari tahu dari buku. Nah kalau mungkin yang nggak baca buku, agak bingung, saya ada buku ada channel YouTube tuh Swedish Investor, summary dari buku-buku itu ada, nanti bisa dicek. Saya kadang-kadang kalau baca buku nggak habis, saya baca dan dengerin dari situ, mungkin bisa ngebantu itu ya. Nah, terus ini ada saya pengen tahu nih, kalau menurut kamu nih, nanti kalau udah buka lapak IPO, kita kan ada Goto nih, IPO juga.
Nah, view kamu gimana menurut kamu dari kalangan milenial? Nah, ini akan ngebawa uang yang besar yang dari luar gitu. Yang tadinya Indonesia nggak menarik menurut aku, bakal jadi menarik. Kenapa? Karena fund manager dari luar. Kan misalnya mereka masuk ke namanya MSCI Index kan. Mereka rata-rata cuma naruh tuh di yang atas-atas doang gitu. Kayak misalnya BCA dan teman-temannya. Tapi dengan adanya Goto, ini bakal jadi menarik karena semua uang tuh akan bakal masuk ke sana menurut aku, Cip. Jadi semua Mm-mm. institusi luar tuh bakal banyak yang ngegulir uang ke dalam Indonesia. Nah, IHSG kita mungkin akan naik di sana gitu. Karena kalau kita lihat, kita dibanding S&P itu naiknya udah tinggi, abis crash, V-shape recovery itu lumayan tinggi. Sedangkan di IHSG kita masih naik cuma dikit sideways habis itu. Jadi kita masih ada potensial upside yang tinggi sebenarnya di IHSG kita. Jadi kesempatan berinvestasi di Indonesia itu tepat banget sebenarnya. Apalagi zaman-zaman sekarang nih, sampai 2030. Itu bakal waktu kita ngeganain uang berkali-kali. Gitu. Mm-mm. Ya mungkin kalau sekarang asing kan ngelihat saham-saham big cap kita masih di bank gede ya, Iya, consumer. Belum yang saham-saham yang new ekonomi kayak begitu ya. Nah, dengan harapan ada saham-saham teknologi, uang mungkin akan ada inflow ke sini dan akan ngeboost invest kurang lebih kayak gitu ya tim ya. Nah, itu. Nah, terus sudah gitu, ini ada pertanyaan lagi nih dari YouTube. Pak Tommy Bermana. Timothy, bisa minta insight-nya kalau investasi di saham besar seperti Consumer Gudang Garam atau di BRI, apa kamu pernah keluar masuk dan apa pernah megang untuk saham-saham blue chip kapitalisasi besar? saya anti, Pak. Saya nggak pernah pegang sama sekali saham blue chip. Kenapa? Karena makin besar sahamnya, makin susah geraknya. Jadi cuannya makin sedikit gitu. Saya bukan Warren Buffett yang punya waktu yang saya kan masih muda kan. Saya nggak mau yang cuma sedikit-sedikit gitu. Maunya nggak double-double soalnya uangnya. Kan ada peribahasa tuh saya baca, small company big move, big company Nah, small move itu tuh betul, ya. betul banget. Jadi, saya suka yang small Nah, cap malah sih. Gitu. nah, yang small small ya kamu ya senang. Iya, small yang nanti jadinya big cap gitu. Saya masuk Arto market cap waktu itu cuma berapa? 30 T kali waktu itu Arto market capnya itu saya masuk. Tapi jangan sampai udah dengar Timothy ngomong big capnya dijualin semua ya, belum. Kita nggak Jangan, tahu ya Tim ya, tetap jangan. bukan anjuran menjual saham blue chip lah, kita nggak disclaimer on ya, diulang. Nah terus coba ada pertanyaan lagi mungkin ya, saya cari dulu ya Nah, kalau sebentar. CVV sendiri saya penasaran nih, gimana? Suka blue chip nggak? Saya kalau mau jujur nggak juga. saya cuma Saya blue chip cuma punya BCA ya, tapi disclaimer on. Karena saya nggak suka deposito, saya beli BCA anggap Tabung aja deposito, kan? Iya. tabung. Tapi kalau yang lain sisanya di jual beli, karena tiap saham kan karakternya beda-beda, siklus juga beda-beda. Jadi nggak bukan holding periode saya mesti dikawin sama saham terus seumur hidup itu nggak dijual beli, enggak. Bukan BCA doang, BCA. Tapi ini bukan anjuran jual beli ya, karena saya lihat yaitu cukup tahan gempur, terus ada terus gitu, semua orang hampir hampir semua tuh punya, karena itu doang sih. Tapi itu kalau saya kan ada yang nggak nyaman juga, apa ngapain itu gede gitu. Tapi kalau saya Oh, anggap itu buat deposito saya, yang lainnya ya saya trading gitu. Sama ada satu lagi saham teknologi saya simpen juga itu. oh iya, Nah, iya, terus iya. Apa tuh nah sih ini Hah? Nanti Iya, saya jawabnya sama kamu, takut ini nanti saya kadang-kadang ditanya orang ya, beli apa Ci? Saya bukan nggak mau ngasih tahu ya, karena saya udah modal bawah. Nanti kalau semua ikutan itu waktunya turun, nanti saya diingat-ingat kan, ya mendingan gak usah ikutan, untung daripada ikutan nanti rugi kan, gitu lah. betul. Nah terus kita ada materi lagi, kira-kira apa lagi yang mau dibahas ya timnya? Kamu ada yang perlu disampaikan nggak sama milenial-milenial muda ini nih? Jangan fokus sama returnnya, tapi fokus kita tingkatin skill kita sebagai investor. Jadi jangan terlalu fokus kayak, oh dia bisa beggar gitu. Tapi proses untuk mencapai sananya itu kalian harus pelajarin. Gimana caranya belajar untuk analisa. Jadi saya sampai sekarang tuh masih ngerasa saya nggak tahu apa-apa sih. Jadi saya masih belajar terus setiap hari gitu. Gimana caranya bisa ngerti lebih lagi tentang market, banyakin temen di market, bergaul dengan orang-orang market. Jadi lebih luas lagi wawasannya. Kan tadinya cuman kayak katak dalam tempurung gitu, cuman taunya ini doang gitu. Setelah lebih banyak bergaul, oh ada style investasi seperti ini gitu. Ada yang bisa trading tuh scalping setiap hari seperti ini gitu dan lain-lain. Mm-mm. Ya itu ya, sambil belajar ya, ibarat kita ya belajar terus ya. Sama jangan fokus ke IHSG nih. Saya Hmm, bilang juga karena kan lihat per sektornya, nggak semua ikut IHSG ya. Nah betul. itu yang Timothy bilang ini top down analisis ya. Nah mungkin saya coba summary ya dari yang kamu bilang tadi ya.
Hmm, Karena kan mungkin ada yang nggak fokus karena ada seling-seling pertanyaan. Nah ini pertama kan investasi untuk milenial. Nah kamu bilang tadi, tolong koreksi saya kalau saya ada ya, kurang atau salah ya. If milenial tuh punya kelebihan apa? Umur betul. masih panjang. Jadi Timothy itu lebih suka sejak dini berinvestasi karena dia suka compounding. Jadi kalau return asal konsisten bertumbuh 10-20%, dia itu akan berkembangnya cukup panjang karena umur menang di umur udah nggak ada lawan itu umur ya, waktu. Nah terus kedua, kelebihan dari investasi dari saham itu untungnya lebih gede dibanding yang lain, dibanding resikonya. Yang lain juga bisa untung tapi resiko lebih gede. Jadi menurut Timothy lebih nyaman di saham karena udah proven juga. Nah terus kesatuan dari saham yang dibeli itu dalam satuan satu lot tuh 100 lembar. Nah, itu. Terus Betul. ada lagi keuntungannya yang bisa didapat itu dari selisih jual beli yang kita sebut dengan capital gain, juga dividen. Dividen itu kita kalau udah dapat ya karena bayar ke pemerintah nyetor ya, karena kita dapat uang juga di sini, kita nyetor 10% untuk dividen. Nah, tuh tren investasi ke depan ya tadi saya bahas itu dengan obrolan pertanyaan lebih ke sektor teknologi karena lebih ke view-nya ke masa depan ya. Jadi berdasarkan valuasi tetap dipakai tapi dengan gaya yang berbeda, lebih fokus ke proyeksi ke depan bukan cuma sekedar rasio ya. Nah, itu. Betul. Terus bobotnya mungkin tadi Timothy bilang akan lebih besar karena dengan diharapkannya listing perusahaan-perusahaan teknologi akan mengundang inflow masuk ke sini gitu ya. Nah, mungkin itu summary dari materi kita kali ya. Bener Iya, nggak? betul. Ada yang kurang yang mau ditambahin nggak sama kamu pesannya? Cukup sih sebenarnya, cuman ya kita jangan terlalu nafsu kan ibaratnya gitu, jangan terlalu nafsu ngeliat, oh itu Arto bisa terbang tuh malah ikut nanti kan. Jadi kalian tetap harus analisa sendiri karena gini, kayak yang tadi CPV bilang, kalian bisa copy stock pick gua, tapi kalian nggak bisa copy conviction gua terhadap saham itu. Jadi kan gua yang tahu gitu, saham itu gua mau bawa sampai mana gitu. Kalau kalian mau ikut-ikutan doang, nggak tahu ini kapan jual ya, oh ini turun dikit, cut loss lah gitu kan. Padahal gua holdnya masih panjang gitu. Jadi jangan ikut-ikutan orang lah kalau dalam beli saham. Nyontek boleh, ide doang gitu. Iya, Keputusan ya tetap ini ya kalau dibikin ya. Kalau misalnya nih dengar Timothy, oh ini bagus, ya udah catat. Kita lihat resikonya analisa berapa dulu. nih kalau siap loss berapa persen. Jadi Betul. kalau balik badan kan kemungkinan saham gerak tuh kalau nggak naik, diam turun. Jadi jangan siap buat naik doang, turunnya nggak siap gitu. Betul Kan di banget. saham mesti siap, suka duka kita mesti bareng ya kalau udah beli kan. Nah Betul. itu. Nah terus mungkin sebentar kita mau jawab kuis kali ya. Kuis ini udah mulai belum ya sekarang ya? Coba saya tanya dulu. Format jawaban ya. Sebentar lagi Timothy akan membacakan kuis-kuis ya. Nanti jawabannya tolong dijawab di kolom komentar dengan format at username IG kalian garis tengah jawaban pilihan A, B, atau C ya. Nanti kita pilih pemenangnya dengan hadiah yang sangat menarik ya. Pastikan juga kalian follow Instagram panin_sekuritas. Kalaupun kalian menang, kalau nggak follow ke Panin Sekuritas dianggap gugur. Nah itu di follow. Terus akan ada 3 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan akan dipilih pemenang 3 pemenang ya. Oke. Format jawab kuis at username garis tengah ABC ya. Sebentar ini. Sekarang sebelum kuis saya minta tolong Timothy untuk memberi closing statement dan untuk kaum milenial. Oke. Closing statement-nya mungkin sama kita tadi, tapi kalian jangan terlalu fokus sama mau return-nya tinggi, tapi fokus kepada proses kita, meningkatkan skill kita menjadi seorang investor yang lebih baik. Jadi terus belajar, jangan merasa udah paling pintar di market, karena semakin biasanya kita tahu, makin rasanya kok gue nggak tahu apa, biasanya gitu sih. Jadi kita harus belajar terus dan berkembang terus di market. Iya, dan terus tetap semangat ya. Kayak kamu 5 tahun kayaknya semangat berkobar gitu ya. Masih Kalau nggak semangat kan sekarang. kalau nggak kan kadang-kadang orang suka baperan, udah rugi, udah saya nggak mau main lagi gitu kan. Nggak mau trading lagi, saya tutup account gitu kan. Nah itu, Betul. Timothy, silakan saya minta tolong untuk membacakan kuis soal pertama. Oke, soal pertama ya. Nah, Kan yang mau IPO lagi sebentar lagi itu tikernya apa?
pertanyaannya. Ada bisa jawab nggak? Bentar lagi mau IPO. Teknologi. Format jawab kuisnya coba ya, nanti dipakai format ya. Nah, tuh ada formatnya tuh. Kayak udah ada satu tuh yang jawab tuh. Udah ada? Bener nggak? Coba. Ayo. Ayo, udah ada belum? Ini kuisnya boleh tebak-tebakan lucu nggak? Tebak-tebakan lucu. Coba saya tanya panitia, boleh nggak nih tebak-tebakan lucu? Katanya boleh nggak panitia? Panitia panin. Boleh lah, boleh lah. Karena ini kan milenial nih, anak muda. Boleh lah, bebas ya. Panitia, boleh, boleh. Oke, kita tebak-tebakan lucu ya. Jangan. Kamu bikin aja lah beberapa soal, nanti panitia yang milih menangnya, sok. Bebas. Anak Iya. muda harus bebas kreatif. Udah tanya, ini tinggal tanya aja ya, ntar panitia yang pilih ya, berarti bukan aku yang pilih. Iya, panitia yang pilih ya. Ini tebak-tebakan. Oh, sebentar, katanya ditunggu dulu, Ci. Lagi apa nih? Sebentar, sebentar. Lagi diproses. Sama manajernya aja. Sebentar, katanya. Timothy, saya senang banget nih bisa ada kamu di sini ya. Dan memberi pencerahan mungkin ya buat yang usia-usia kamu. Karena mungkin kalau usia kamu kan lebih cocoknya dikasih tahu sama yang sepantaran lah, ibarat sama temenan ya. Jadi mungkin masuk lagi dengan sudut pandang dari usia kamu juga kan. Ya kita seneng lah. Kapan-kapan kita bisa collab lagi. Mungkin saya bisa lihat cara usia kamu lihat pasar modal tuh kayak apa sih gitu. Boleh, Nah, boleh. Ya, kamu nggak semuanya scalper ya. Kan kita kalau saya pikir ini mah 20-an kayaknya Timothy scalper ya. Ternyata kamu swing trader ya. Enggak, saya juga scalping sih. Jadi semuanya saya yang penting cuan gitu. Ada Kalau misalnya saya ngeliat running trade ada volume gede masuk, saya masuk juga gitu. fleksibel lah berarti ya. Yang penting cuan. Iya, GP. iya sih. Saya juga begitulah, nggak fanatik satu aliran. Iya, Ya betul. aliran mau sama aja kan. Ibarat kita mau pergi kemana, mau naik angkot, mau jalan kaki, naik sepeda, naik mobil ya semua juga nyampe kan. Gitu ya ibaratnya. Jadi jangan, kadang-kadang suka ada yang berantem tuh Pak. Analisa ini sama analisa ini kan. Wah, saya bilang Juga. enggak sih, saya enggak juga. Ayo Timothy, sebutin pertanyaannya boleh katanya. Satu lot itu berapa lembar? Gampang lah itu. Cepat. Nah, itu. Satu lot berapa lembar? A, 100 lembar. B, 50 lembar. C, 1000 lembar. Ayo. A, 100 lembar. B, 50 lembar. C, 1000 lembar. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya, ini ya, biar cepat nih, biar kalian cepat. Ya. Pertanyaan kedua. Keuntungan membeli saham itu apa? Nah, A, keuntungan membeli saham. Pilihannya disebutin, Tim. A apa, B apa, C. A apa, B apa, C apa. Itu seakan ada dua sih. Saya kan sebutin aja. Di saya nggak ada ini contohnya. Jadi kalau misalnya bikin ABC itu kan pilih jawabannya dua kan. Masa saya bikin dua gitu jadi pusing nanti. Bentar. Ini nih, berarti pertanyaan satu dulu nih ya. Pertanyaan satu. Bentar nih, pertanyaan. Bentar. Pertanyaan dua. Hadiahnya apa nih, Ci? Hadiahnya nanti terakhir ya. Terakhir itu. Pokoknya menarik aja lah hadiahnya mah top up RDM. Duit. Top bukannya dapat PNL, nggak dapat sih sahamnya. Enggak, PNL beli sendiri. Nanti takut PNL mah. Pertanyaan dua, di saham itu cari cuannya bisa dari mana? A, suku bunga, B, capital gain dan dividen, C, pajak. Nah, keuntungannya tuh A, B, atau C? Udah ada belum jawabannya? Nanti diumumin di feed panin ya. A, B, C, A, B, atau C? Ntar diumumin di panin A, ya. suku bunga, B, capital gain dan dividen, C, pajak. Cuan dari sahamnya dari mana? Terakhir nih. Ya, pertanyaan ketiga, silakan Timothy bacain. Pajak dividen.
pajak dividen itu berapa persen? A, berapa? Pilihan bergandanya dibaca, tim. A 30, B 20, C 10. Berapa itu? Ya, udah ada jawabannya belum? Kita bisa berapa menit lagi nih sama Timothy, panitia? Kau biasa weekend ngapain, Timothy? Weekend kerja sih, karena aku lagi bikin startup ternak uang. Wah, Ya. keren Keren ya. Ya, udah ada belum ini pertanyaan lagi? Jawabannya udah ada? Mungkin sebentar lagi diumumin pemenangnya sama hadiahnya ya. Sebentar ya, Kayaknya tim. aku nggak dapat hadiah, Ci. Nggak dapat. Udah, kamu nanti beda hadiahnya. Spesial. Spesial. Nih, tanya nih apa nih? Ada pertanyaan mana? Udah dijawab tuh, Ci. Udah jawab? Oke. Nih, pengumuman pemenang saldo RDN akan diumumkan di Instagram Pani Sekuritas. Langsung dicek ya. Wih, Nah, saldo RDN tuh dapat, mantap. saldo RDN nanti ada di IG Pani Sekuritas, di follow. Nanti updatean kita ada terus ya. Terus seluruh pemenang untuk pertanyaan kuis dan saldo akan diumumkan nanti di Instagram Panin Sekuritas. Nah, ini sekarang kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi ya, tim ya. Oke. Kira-kira kamu mau cerita apa nggak yang berbagi yang kira-kira menurut kamu krusial lah. Kalau kita nih sekarang gara-gara nonton IG Live nih, saya besok mau buka rekening. Nah, terus apa yang mesti disiapin? Itu aja. Mengulang flashback kamu 5 tahun yang lalu. Buka rekening kalian harus siapin KTP pertama, itu wajib tuh. Kalau NPWP itu kayaknya sekarang opsional ya. Jadi KTP aja Bukan syarat lah, mental kamu yang bikin kamu 5 tahun bertahan. Inilah saya minta itulah. Kalau mental diri saya itu harus enhance. Kalau kalian mau cuannya banyak, harus bisa nahan gitu keuntungannya. Jangan baru 10% dari jual gitu kan. Itu. Nah, itu ya, orang kadang-kadang fokus cuman beli jual, holdnya nggak dipikirin. Sebenarnya yang paling kekuatan itu di hold ya, tim, menurut saya. Iya, kekuatan hold gitu kan. Kayak gimana kalian harus gitu nge-hold suatu emiten yang kalian yakin bakal naik gitu. Nah, itu untuk nge-hold itu ya kita mesti pengetahuan dari hasil membaca, hasil riset ya. Nah, ini nih, saya mungkin ketemu kamu berapa tahun lagi, kacamata kamu lebih tebal lagi ya, karena lo nambah baca ya. Tapi tenang, bisa lasik sekarang. Iya. Okay. Terus apalagi kira-kira, tim, yang bikin kamu, latar belakang kamu apa sih sekolahnya? Nyambung nggak ke saham-saham begini? Sekolahnya IT ya, IT. Oh, berarti kamu ke teknologi memang familiar ya? Nggak, ya salah jurusan waktu itu ambilnya. Tapi ya mesti ingat juga kalau di saham itu semua jurusan bisa. Betul. Kan kita tahu Nicholas Darvas dulu pebalet kan, pebalet aja bisa. Bisa, semuanya bisa. Bisa, ya, jadi jangan kecil hati. Itu mah jurusan ekonomi, dan jurusan ini jurusan itu enggak lah. Kita skillnya nih beda ya. Iya betul. Karena dianggap ilmu yang berbeda gitu. Yang penting sering dengar kanan kiri gitu kan. Kanan kiri juga nyonteknya mesti ke yang bener, jangan yang rugi terus kita contek. Iya, nah, mungkin untuk waktu udah sampai, Timothy. Saya ucapkan terima kasih banyak banget hari ini, kita banyak insight karena saya dapat dari anak muda insight-nya begini luar biasa ternyata kamu ya. Nah, terus buat teman-teman peserta pagi ini saya ucapkan juga banyak terima kasih.